lihat isi hati. Tuhan kau lihat isi hati. Tuhan kau lihat isi hati. Sekali lagi katakan, Tuhan kau lihat isi hatiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Benar Tuhan, segala pusat kehidupan kami, segala aktivitas hidup kami, segala motivasi hidup kami bisa terlihat dari apa yang menjadi isi hati kami Tuhan. Sebab kami tahu kalau kami adalah anak-anak-Mu, kalau kami adalah teladan firman-Mu, kami tahu isi hati kami yaitu hanya Engkau Tuhan. Tapi seringkali kami lupa, kami jatuh di dalam dosa. Kami lupakan kasih-Mu, sehingga apa yang menjadi isi hati kami, yang kami isi, itu hanyalah kenikmatan yang kami suka akan dunia ini. Sampai-sampai kami lupa Tuhan, bahwa kami harus mengisi Engkau di dalam hati kami Tuhan. Maka biarlah lewat ibadah siang hari ini kami boleh sama-sama dikuatkan, kami boleh sama-sama diteguhkan, kami sama-sama boleh diingatkan kembali akan pentingnya hati yang murni di hadapan-Mu Tuhan. Kau telah memakai para pelayan-Mu, WL Singer, pemusik, yang telah membawa kami masuk ke dalam tahta penyembahan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, bahkan khususnya buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba adalah seorang manusia biasa yang tidak lebih baik daripada setiap jemaat yang di tempat ini Tuhan. Tapi biarlah Engkau melayakkan hamba untuk boleh menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu pada setiap kami siang hari ini. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Wih, ada Wewe. Luar biasa Wewe. Sehat Weh? Dari mana Weh? Dari desa teman-teman ya. Oke, shalom teman-teman. Hari ini kita akan langsung aja. Ini pertama kalinya ya saya dijadwal di awal bulan, jadi saya harus menghargai waktu dan mendisiplinkan waktu karena kita tahu awal bulan nanti kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus gitu kan. Hari ini kita akan bicara mengenai bahaya kemunafikan teman-teman, yang akan terambil di dalam Yesaya 1 ayat 11 sampai 18. Kalau kita belajar bersama, kitab Yesaya itu terbagi dari 3 bagian. Ada pasal 1 sampai ke 60 dan seterusnya. Saya lupa, pasal 1 sampai 20 dan ada 3 bagian. Nah, di bagian yang pertama itu Yesaya pasal 1 ini merupakan nubuatan Yesaya. Nah, ketika itu Yesaya mendapatkan penglihatan dari Tuhan mengenai bangsa Yehuda. Keadaan bangsa Yehuda di saat bangsa Yehuda berada dalam kepemimpinan 3 masa raja. Nah, teman-teman, ada yang menarik kalau kita baca, boleh kita buka di ayat yang ke-9 atau 10 deh. Ayat yang ke-10 bisa ditampilkan, Yesaya 1 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan bahwa dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Loh, tadi yang di awal saya udah bilang kan, kalau misalnya kitab Yesaya ini adalah penglihatan Nabi Yesaya dari Tuhan mengenai bangsa Yehuda. Tapi lucunya di ayat pertama tadi, di ayat yang ke-10 tadi, itu Nabi Yesaya memanggil bangsa Yehuda itu dengan sebutan umat Sodom dan Gomora. Nah, kita tahu bahwa umat Sodom dan Gomora itu umat yang apa sih? Umat yang penuh dengan kenajisan, umat yang penuh dengan kejahatan. Bahkan Alkitab mencatat Tuhan sampai harus menghanguskan satu penduduk bangsa itu, Sodom dan Gomora, karena terlalu kejinya perbuatan manusia Sodom dan Gomora. Tapi uniknya, Yesaya memanggil bangsa Yehuda dengan istilah Sodom dan Gomora. Berarti artinya apa sih? Kalau kita boleh belajar bahwa ternyata Tuhan melihat umat Tuhan ini loh, umatnya sendiri, bangsa Yehuda sendiri, perbuatannya nggak jauh lebih baik daripada bangsa yang tidak mengenal Tuhan.
Nah, hari ini ketika saya merenungkan firman Tuhan ini dan ingin saya bagikan bahwa ternyata Tuhan tuh melihat kehidupan umatnya justru tidak berbeda, tidak jauh berbeda seperti umat-umat yang tidak mengenal Tuhan. Adanya bahaya kemunafikan. Nah, Yesaya 1 ayat 11 sampai 18 yang akan kita pelajari bersama. Kita akan melihat kemunafikan bangsa Yehuda di mata Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang 11 sampai yang ke 15 itu bicara soal problem, teman-teman. Yang ini akan kita pelajari bersama-sama ya. Ayat 11 sampai 15 itu bicara soal problem dari manusia bangsa Yehuda itu sendiri. Problem dari umat-umatnya Tuhan. Sementara nanti di ayat yang ke-16 sampai ke-19 kita akan belajar bersama, yaitu bagaimana solusi daripada Tuhan atas mengatasi masalah yang ada. Nah, masalah yang apa sih yang terjadi? Di poin yang pertama ini saya mencatat adanya kemunafikan di dalam memberikan persembahan. Kita buka di ayat yang ke-11 sampai 13. Ayat yang ganjil akan saya bacakan dan ayat yang genap bisa teman-teman bacakan ya. Yesaya 1 ayat 11 sampai 13. Di situ dikatakan judulnya adalah bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Ayat 12. Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Nah, stop sampai di sini dulu. Di ayat sampai 11 sampai 13 kita belajar problem dari bangsa Yehuda. Dan Tuhan melihat ada indikasi kemunafikan dari bangsa Yehuda mengenai persembahan. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Jadi kalau teman-teman kalau lihat ya di ayat yang ke-11, di sini saya mencatat teman-teman. Ada 3 penolakan Tuhan, ada 3 negasi Tuhan untuk persembahan bangsa Yehuda. Jadi ceritanya bangsa Yehuda itu ketemu Tuhan untuk mau mempersembahkan korban bakarannya. Dan itu adalah salah satu ritual yang biasa, ritual agamawi yang pada saat itu mereka lakukan untuk mau memberikan persembahan, untuk mau menghapus dosa, mereka harus memberikan korban. Gitu teman-teman. Tapi di sini di ayat 11 saya mencatat ada 3 kali penegasan Tuhan yang menolak persembahan manusia. Yang pertama, Yesus katakan apa? Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Ini firman Tuhan ya, ini Tuhan yang bicara. Ini bicara bagaimana Tuhan itu meragukan. Atau dalam tanda kutip, Tuhan itu sedang menolak. Untuk apa? Ngapain sih kamu ngasih korban banyak-banyak? Yang kedua, masih di ayat yang ke-11. Lanjut lagi. Aku sudah jemu akan korban bakaran. Berupa domba dan segala macamnya. Ini adalah bentuk penegasan kedua dari Tuhan. Yaitu apa? Tuhan sangat muak. Aku sudah jemu, artinya apa? Ada satu rutinitas dosa, ada satu rutinitas persembahan yang bangsa Yehuda terus lakukan. Ini bukan satu kali bangsa Yehuda lakukan. Kenapa? Karena Tuhan ngomong, aku sudah jemu. Kalau bahasa Jermannya kan aku wis mblenek gitu. Aku sudah mblenek, aku sudah muak. Saya mencatat yang kedua itu adalah kemuakan Tuhan. Itu terlihat dari ayat yang 11 ini. Dan yang ketiga, Tuhan mendeklar secara jelas bahwa Tuhan tidak menyukai persembahan itu. Mungkin kita jadi mikir ya, loh kok kayaknya salah ya? Maksudnya apa yang salah sih ketika kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Loh teman-teman, kalau kita baca korban bakaran yang mereka berikan, bangsa Yehuda berikan, itu bukan korban bakaran yang istilahnya ecek-ecek, yang seolah-olah Tuhan tidak bisa menerima itu karena tidak mahal harganya, tidak sehat atau segala macam. Bukan loh teman-teman. Di situ dikatakan bahwa yang mereka berikan itu yang terbaik loh. Yang mereka berikan itu yang layak loh. Tapi kenapa Tuhan menolak persembahan mereka? Apa jangan-jangan Tuhan gak butuh persembahan kita? Atau jangan-jangan berarti kita gak perlu dong memberikan persembahan pada Tuhan? Apa jangan-jangan Tuhan itu jahat? Jawabannya bukan seperti itu teman-teman.
Tapi kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, kisah ini adalah bentuk dari bangsa Yehuda sedang menyogok Tuhan atas perbuatan jahat mereka. Kalau teman-teman tahu, pada masa itu adalah masa kejatuhan bangsa Israel. Mereka lebih memilih bangsa Asyur. Mereka mengalami dualisme hati kalau saya boleh bilang. Kenapa? Karena memang mereka percaya kepada Tuhan Allah. Mereka masih mengikuti ritual-ritual agamawi bangsa Israel. Tapi satu sisi, di saat bersamaan, hati mereka condong kepada bangsa Asyur, bangsa yang tidak kenal Tuhan. So artinya pada poin yang pertama ini kita boleh belajar akan bahaya kemunafikan. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa persembahan yang umatnya berikan itu adalah kemunafikan dari bangsa Yehuda, teman-teman. Artinya apa? Tuhan tahu tuh, mereka bangsa Yehuda memberikan persembahan yang mungkin tampaknya baik secara manusia, yang mungkin tampaknya layak secara manusia. Tapi Tuhan tahu isi hati dari pemberi persembahan itu. Sehingga apa? Tuhan merasa, aku gak butuh, ngapain sih kamu ngasih persembahan? Aku udah bosen dengan persembahanmu yang kotor itu. Bahkan kalau teman-teman lihat di ayat 12 dan 13, Tuhan menganggap persembahan munafik ya, dalam tanda kutip ya, munafik manusia itu adalah bagian dari mengotori teritori bait Allah. Di situ dikatakan apa? Ngapain kamu menginjak-injak baitku? Bait Tuhan itu bicara sesuatu yang kudus. Dan Tuhan ngomong, perbuatanmu ini loh, karena memberikan persembahan yang palsu, ada kemunafikan dalam kamu memberikan persembahan, kamu sedang mengotori bait Allah. Dan apa yang terjadi? Bukan cuma itu, seharusnya korban bakaran persembahan manusia untuk Tuhan itu wangi di hadapan Tuhan. Tapi yang terjadi adalah apa? Ayat 13, firman Tuhan mencatat, itu memberikan bau yang busuk, kejijikan bagi Tuhan. Sehingga sebenarnya kuantifikasi persembahannya itu baik, memang baik. Gak ada yang salah ketika kita memberikan persembahan. Kita beri persembahan, sekarang ini waktu persembahan diedarkan, pasti kita juga akan memberikan yang terbaik kan. Seharusnya kita akan memberikan persembahan itu kan, yang terbaik. Gak ada yang salah ketika kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Tapi permasalahannya di sini adalah apa? Permasalahannya kita tidak bisa memberikan sesuatu yang baik pada Tuhan selama masih ada dosa, selama penuh dengan kepalsuan. Seolah-olah kita berbuat baik kepada Tuhan, kita memberikan persembahan, tapi sebenarnya di hati kita penuh dengan dosa. Dan itu yang terjadi kepada bangsa Yehuda saat itu. Kalau teman-teman baca dan teman-teman refleksikan di masa sekarang, kita buka Roma 12 ayat 1 teman-teman. Teman-teman jangan habis pikir bahwa persembahan itu selalu identik dengan yang namanya materi. Persembahan di zaman sekarang ternyata gak cuma secara materi. Jadi dikatakan apa sih? Roma 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dengan kata lain, kalau saya mau bilang, kemunafikan dalam persembahan ternyata bukan cuma soal materi, tapi juga bisa soal kehidupan kita. Bisa jadi kehidupan kita, pekerjaan kita. Karena apa? Di masa sekarang ini, ya kita nggak perlu lagi kan bawa kurban sembelihan dan segala macamnya. Enggak. Tapi yang kita lakukan saat ini, yang kita berikan untuk Tuhan, itulah hidup kita. Tapi permasalahannya, kehidupan kita seringkali penuh dengan kemunafikan. Sama seperti bangsa Yehuda. Karena Roma 12 ayat 1 itu sudah jelas tuh di perjanjian baru. Bahwa apa? Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Nah ini loh problem dalam setiap kehidupan kita. Di saat ini mungkin kita memberikan persembahan secara materi. Mungkin secara rutinitas pelayanan kita saat ini. Ketika saya juga ada di mimbar. Mungkin dalam pekerjaan saya sehari-hari. Atau pekerjaan Anda sehari-hari. Aktivitas rutinitas Anda sehari-hari. Tanpa Anda sadari. Itu adalah bentuk kemunafikan. Kenapa? Karena kita tidak settle dengan Tuhan. Karena kita tidak melakukannya dengan benar. Memang tampak secara luarnya baik, tapi justru itu bau kebusukan di dalam diri kita. Makanya saya mencatat di sini, coba kembalikan lagi di PPT saya, sehingga bisa jadi secara nggak sadar kita penuh dengan kemunafikan teman-teman.
Dan nyatanya dalam persepsi memberikan persembahan, manusia itu suka sibuk memberikan kuantitas nilai persembahan. Padahal yang justru Tuhan inginkan adalah apa? Kualitas hidup dari pemberi persembahan itu sendiri. Bangsa Yehuda sibuk. Gimana caranya supaya Tuhan gak ngamuk? Ibaratnya apa sih? Kalau kisahnya tadi di Yesaya 1 itu apa ya? Ngedem no Tuhan. Apa ya ngedem no istilahnya? Menenangkan hatinya Tuhan. Menyogok hatinya Tuhan. Karena mereka tahu perbuatan mereka itu keji di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Oh, gak apa-apa wes. Yang penting kan aku rajin memberikan persembahan. Inilah aku berikan persembahan. Seolah-olah benar keji kan? Kenapa kalian jadi ketawa? Hah? Bahasa saya agak tertarik kena behel nih, keji. Enggak, keji ya. Oke lah. Terima kasih atas koreksinya. Jadi sampai mana tadi bahasanya? Ya, jadi artinya seolah-olah bangsa Yehuda itu melihat perbuatan mereka, oh nggak apa-apa kok. Yang penting kan aku udah ngasih apa yang jadi bagianku. Yang penting kan aku udah ngerikan nih domba paling terbaik nih, domba paling gemuk nih. Gitu loh. Tapi tanpa disadari sebenarnya apa? Tuhan tidak membutuhkan hal itu. Yang Tuhan butuhkan adalah apa? Kemurnian. Karena apa? Jangan sampai ketika kita memberikan persembahan, entah itu baik secara materi atau secara kehidupan kita, itu penuh dengan kepalsuan akan dosa. Itu loh. Sehingga manusia mungkin kan secara tanpa sadar kan kita sibuk untuk melihat, oh nilai persembahannya itu sekian. Oh sibuk tuh kuantitasnya, seberapa banyak aku memberikan persembahan, seberapa banyak waktu yang aku habiskan untuk pekerjaan Tuhan, seberapa banyak pekerjaan yang bisa aku atasi, yang bisa aku handle. Oh, kita sibuk tuh. Oh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, komplit waktuku untuk Tuhan. Tapi tanpa disadari, ternyata itu cuma apa? Kuantitas doang, tapi nggak punya kualitas. Karena yang Tuhan inginkan adalah apa? Kualitas. Makanya kan jangan kaget kan teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, ketika kita semakin sifat manusia kan gitu kan, semakin berusaha untuk tampil baik, semakin berusaha untuk tampil hebat di hadapan Tuhan. Justru di situ adalah bentuk kejahatan, kebusukan dari manusia, bentuk dari kejatuhan manusia itu sendiri. Makanya coba kita kalibrasi pada siang hari ini dalam pemikiran kita, hati-hati teman-teman. Karena seringkali kita seolah-olah kedoknya ini rohani, sifatnya rohani, tampilannya rohani, tampilannya baik, benar baik, tapi motivasimu yang tidak baik. Itu yang sama-sama boleh kita pelajari ya. Di poin yang pertama ini, saya ketika merenung firman Tuhan ini, saya salah satu yang bersyukur ya, ketika di gereja kita punya kegiatan mission trip teman-teman. Kalau kita boleh ngomong kegiatan mission trip yang sekarang udah jadi program tahunan ya Pak Gem ya, itu saya tidak bilang itu hal yang salah loh. No. Bahkan saya bisa berani jamin salah satu pelopor kegiatan mission trip itu adalah teman-teman youth sendiri loh. Kita sendiri loh ya, pada saat itu pandemi atau kapan itu ya, lupa. Saya, Peter, sama teman-teman yang lainnya, mungkin Maxi juga, saya lupa. Kita melopori kegiatan itu dan akhirnya kegiatan itu benar-benar kita lihat sebagai bentuk yang positif, memberikan impact kepada orang lain. Dan puji Tuhan artinya kesempatan bahwa kita tidak hanya memberkati secara orang-orang internal doang, tapi orang-orang luar juga bisa terberkati. Tapi permasalahannya tuh gini teman-teman, jangan sampai program yang mungkin sifatnya baik, tujuannya mulia, tapi kita salah gunakan tuh. Kita salah artikan seolah-olah, kesempatan nih buat aku sudah sombong-sombongan. Masih youth kan, kesempatan udah bisa menabur dan segala macam. No. Bukan itu yang bisa dilihat sama Tuhan. Bukan itu yang bakal dilihat sama Tuhan. Tapi yang dilihat adalah bagaimana motivasi hatimu. Sama ketika engkau mungkin aktif pelayanan dari pagi, siang, sore, malam, bukan seberapa banyak waktumu, 8 jam sehari. Oh, berarti ini dicatat, ini mulia. Bukan. Sehingga kamu sampai ngomong, kayaknya aku gak bisa deh ketemuan sama kamu, aku udah sibuk pelayanan. Sehingga apa? Kita semakin tergila-gilakan pelayanan kita, tapi kita tidak tergila-gilakan Yesus. Kita semakin cintakan pelayanan kita, tapi kita sedang tidak cintakan Yesus. Karena apa? Kualitas hidup kita kosong. Maka poin yang pertama ini, hati-hati, kemunafikan di dalam memberikan persembahan. Persembahan bukan cuma secara materi,
Persembahan juga bicara soal hidup. Kualitas hidup kita, itu yang lebih penting. Kalau kualitas hidup kita baik, kuantitas kita baik, kita percaya kok Tuhan, itu semua akan wangi di hadapan Tuhan, mulia di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mau sampai kapanpun kita mau berjuang memberikan persembahan hidup kita, seberapa banyak kita berikan untuk Tuhan, gak akan pernah sebanding membalas persembahannya sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Yaitu apa? Nyawa yang paling mulia. Dia yang kudus rela menjadi yang hina untuk setiap kita. Sehingga apa? Yang kita bisa berikan adalah apa? Kebaikan. Karena kita tahu Tuhan sudah lebih dulu baik sama kita. Di poin yang kedua, yang boleh sama-sama kita lihat, kemunafikan bukan cuma dalam memberikan persembahan, tapi kemunafikan juga bicara di saat beribadah, teman-teman. Itu muncul di ayat yang ke 14 sampai 15. Saya akan bacakan ya. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kau menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kau berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Coba munculin di ayat yang ke-13b. Di ayat 13b itu katakan gini, kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Nah, teman-teman, di poin yang kedua ini kita boleh belajar bahwa kemunafikan yang Tuhan lihat di dalam bangsa Yehuda itu bukan hanya kemunafikan di saat memberikan persembahan, tapi kemunafikan di saat beribadah. Itu dikatakan perayaan-perayaan. Nah, kata perayaan-perayaan ini merujuk kepada keseharian ibadah bangsa Yehuda. Yaitu apa? Paskah, hari raya roti tidak beragi, gitu kan. Itu adalah perayaan-perayaan, bahkan sabat. Tadi di ayat 13b ya, merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan. Itu loh, keseharian dalam beribadah. Tapi Tuhan justru mengatakan apa? Aku tidak tahan melihatnya. Karena kejahatanmu, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Nah, siang hari ini kita boleh belajar di dalam poin yang kedua, yaitu kemunafikan dalam beribadah dari bangsa Yehuda sendiri. Karena apa? Bangsa Yehuda secara ragawi, secara fisik, teman-teman, mereka beribadah kepada Tuhan. Dan itu menjadi satu rutinitas kan? Menjadi satu hal yang terus mereka lakukan berkali-kali. Tuhan mencatat, berkali-kali kamu berdoa, berkali-kali kamu angkat tangan. Itu satu hal rutinitas. Yang saya bilang tadi, bukan satu hal baru bagi bangsa Yehuda. Tapi kenapa justru itu menjadi satu kejahatan di mata Tuhan? Karena Tuhan tahu ada kepalsuan di saat mereka beribadah. Ada kepalsuan dari hati mereka di saat apa? Mereka sedang melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Sehingga boleh sama-sama kita belajar gitu kan. Bahkan di ayat yang ke 13b sampai yang ke 15 ini saya mencatat tuh. Tuhan justru ngomong apa? Aku benci melihatnya. Menjadi satu beban bagi Tuhan. Dan apa? Tanganmu penuh darah. Penuh darah ini bicara soal apa? Kenajisan, teman-teman. Bayangin coba. Pernah gak sih kita mikir seringkali rutinitas yang kita lakukan, aktivitas rohani yang kita lakukan, justru ternyata menjadi satu bentuk kejahatan loh di mata Tuhan. Dan itu yang seringkali mungkin kita gak sadar. Dan ini yang harus kita koreksi dalam hidup kita pada hari ini. Kemunafikan di dalam beribadah, teman-teman. Dan ini firman Tuhan ini bukan untuk teman-teman, tapi bisa jadi itu juga berlaku untuk saya. Itu juga menegur secara langsung personal dalam kehidupan saya. Karena kenapa? Tanpa kita sadari kita sibuk pelayanan loh. Kita sibuk aktivitas loh. Kita sibuk dalam tanda kutip bergereja loh. Kurang apa? Itu kasarannya. Tapi sebenarnya yang kurang cuma satu, yaitu apa? Kemurnian hatimu itu yang kurang. Gitu loh. Dan sehingga membuat apa? Seringkali kita menjadi rutinitas beribadah tapi tanpa makna. Karena kenapa? Seringkali rutinitas beribadah kita penuh dengan hati palsu. Kita baik di gereja, kita baik tuh saat kita beribadah.
Oh, no, teman-teman. Kekudusan hidup kita bukan dilihat saat kita di gereja. Kekudusan hidup kita juga dilihat saat kita pulang dari gereja. Nah, bangsa Yehuda, kalau teman-teman lihat nanti di ayat yang ke-16, Tuhan ngomong, hentikanlah semua kejahatan-kejahatanmu. Ini bicara soal apa? Bangsa Yehuda rutin beribadah, rutin melakukan aktivitas-aktivitas agamawi. Tapi mereka juga rutin berbuat kejahatan. Mereka juga rutin untuk menjadi egois. Sehingga apa? Menyakiti sesama. Dan ini loh teman-teman, kekudusan itu seharusnya dilakukan lewat keseharian kehidupan kita. Bukan hanya pada saat kita di gereja, bukan hanya saat kita mungkin ada dalam pertemuan-pertemuan kudus, bukan. Dalam keseharianmu tuh loh, tingkah lakumu itu loh. Kiranya sudah mencerminkan kekudusan enggak? Sudah mencerminkan nilai-nilai ibadah enggak? Gitu loh. Kamu di gereja mungkin bisa tampil baik gitu ya, tapi dalam pekerjaanmu kau tampil busuk, kau tampil menjadi semacam apa istilahnya zaman sekarang, anak yang problematik tuh, anak yang istilahnya sampai apa ya, perusahaan itu malas sama kamu. Loh, ini kan bagaimana kita bisa ngomong kehidupan kita murni di hadapan Tuhan? Bagaimana kita bisa ngomong bahwa kehidupan kita mengandalkan Tuhan kalau ternyata kita nggak bisa menjadi contoh? Dan kemunafikan ini dalam beribadah seolah-olah membuat kemunafikan beragama itu kita sedang terus membangun selubung, membangun sesuatu hal yang palsu dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita dituntut untuk rohani, kita dituntut untuk tampil kudus, tapi kita tidak menjadi apa adanya. Kenapa? Penuh dengan kemunafikan. Kita berusaha untuk berulang kali, bagaimana caranya aku tampil baik, bagaimana caranya untuk aku bisa benar. Tapi sebenarnya penyakit yang di dalam kita tuh ibaratnya kita tuh punya borok. Ketika kita punya borok, yang harus kita lakukan adalah apa? Ya harus dibedah, dibersihkan, diambil luka-lukanya, diobati, diperban. Sehingga apa? Supaya apa? Cepat sembuh itu boroknya. Itu seharusnya. Ketika kita ke gereja pun sama. Ketika kita ke gereja, kita direparasi, kita diingatkan, kita ditegur lewat firman Tuhan. Sehingga apa? Luka-luka dalam hidupan kita itu menjadi luka yang beres. Tapi lucunya zaman sekarang, ketika kita datang ke gereja dan kita mempunyai luka, luka itu justru ditutup, disembunyikan pakai kemeja, pakai jas. Sehingga apa? Kita seolah-olah tampil baik, tapi dalamnya keropos, teman-teman. Sama dengan kehidupan kita. Makanya penting bagi kita untuk sadar tuh, hati-hati. Jangan sampai ibadah kita yang kita lakukan, rutinitas yang kita lakukan menjadi sebuah rutinitas yang tanpa makna, menjadi rutinitas yang gak ada artinya. Karena apa? Karena kita gak bisa tampil apa adanya di hadapan Tuhan. Seharusnya ketika kita datang ke gereja, kita membawa permasalahan kita membawa setiap dosa-dosa kita membawa setiap kebusukan-kebusukan yang kita alami, lalu kita datang kepada Tuhan. Untuk apa? Diubahkan. Mungkin lewat mentor kek, mungkin lewat ibadah firman Tuhan kek, mungkin lewat komsel. Itu loh teman-teman. Tapi lucunya kita seringkali egois dengan diri kita. Aku baik-baik aja kok. Aku gak butuh deh hal-hal seperti itu. Aku udah cukup tampil sehat. Padahal yang penuh penyakitan di dalam diri kita yaitu apa? Dosa kita. Karena dosa, kemunafikan itu ada. Karena dosa, kita seolah-olah membuat selubung. Dan ini yang saya bilang tadi kan. Seringkali akhirnya apa? Kemunafikan dalam beragama, kita dituntut untuk tampil rohani, tapi tidak tampil apa adanya. Makanya saya terberkati dengan salah satu coach ya. Coachnya itu bilang begini, seorang dari namanya C.S. Lewis. Dia pernah bilang gini, seharusnya ketika kita datang ke gereja, kita itu seperti orang yang akan masuk ke dalam klinik dokter. Kita masuk ke ruang dokter, pasti kan kita akan datang ke dokter dan ngomong, Pak, saya punya sakit A, B, C, D. Saya punya indikasi A, B, C, D. Seharusnya kan seperti itu kan. Sehingga apa? Kita datang ke dokter untuk apa? Minta disembuhkan. Seharusnya itu seperti itu. Tapi lucunya kehidupan kita seringkali kita pergi ke gereja bukan seperti masuk ke ruang dokter. Tapi ruang apa? Interview kerja. Ruang interview HRD. Teman-teman tahu interview HRD?
Apa yang kita datang ke HRD-nya? Pak, saya orangnya pemalas, saya orangnya nggak bisa kerja, Pak. Apakah itu yang akan kita tampilkan sama HRD kita? Sama interview kerja? Enggak kan? Pasti akan kita tampilkan apa? Saya punya kapasitas seperti ini. Saya punya kemampuan seperti ini. Saya punya pengalaman seperti ini. Dan saya yakin saya bisa melakukan hal ini. Loh ini loh, kebalik. Kenapa? Karena aktivitas gereja, tapi bukan pengenalan akan pribadi sama dengan Tuhan. Penuh dengan kemunafikan. Makanya Amsal 4 ayat 23 ngomongan, hati-hati dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hatimu gak murni, kau akan terlihat kok segala sesuatu yang tidak murni di dalam hidupmu. Kau datang ke gereja, gak apa-apa, penuh dengan kehancuran. Gak apa-apa, penuh dengan masalah. Gak usah malu. Aku udah lama gak ke gereja soalnya aku punya rasa kepahitan sama orang tuaku. It's okay, gak ada masalah. Bisa jadi mungkin kamu punya problem masalah kepahitan. Tapi yang lainnya bisa jadi juga punya masalah yang sama-sama menjijikkan kok di hadapan Tuhan. Gak apa-apa teman-teman. Salah satu ada orang datang ke saya, bukan datang sih, curhat, kita ngobrol lewat DM Instagram. Saya dapatkan kabar sukacita, dia hari ini punya anak. Ya, dia nikah tahun lalu, sekarang dia mungkin udah 4 bulan mengandung. Dan dia ngomong, aku gak siap jadi mama. Dia ini teman cengengesan saya waktu kita kuliah. Dia ngomong, ya saya tahu kenapa alasan dia nggak siap, karena dia punya masa lalu yang buruk. Dia pernah aborsi dan segala macamnya, tapi itu masa lalunya dia. Dan itu yang masih mengintimidasi dia. Ya, saya bilang, teman-teman, saya bilang bahwa kita nggak akan pernah bisa menjadi orang tua yang sempurna, bener ya? Ya saya memang belum jadi orang tua sih, tapi poinnya adalah ketika kita datang dan beres akan masa lalu kita, dan kita berdamai, dan kita akui akan masalahnya, itu poinnya. Seringkali kita ke gereja, kita tahu akan masalah, tapi kita nggak mengakui. Kita selalu cuci tangan, bersih, tidak bertanggung jawab. Enggak, kita datang ke Tuhan, bawa masalah kita, apa adanya. Dan benar-benar sadar untuk ingin diubahkan. Maka saya percaya, itu ada bentuk pemulihan di dalam hidup Tuhan, di dalam hidup kita. Karena kita beribadah adalah bentuk kita datang di hadapan Tuhan, bahwa kita penuh dosa dan butuh diubahkan. Kita buka di dalam Mazmur 24 ayat 3-4. Di situ dikatakan apa? Siapakah yang boleh naik ke atas? Oh, kita akan baca bersama-sama ya. Kelihatan semua ya. Ayat 3 dulu ya. Kita akan baca ayat 3 dulu. Mazmur 24 ayat 3. 1, 2, 3. Ya. Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang stop sampai sini? Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ini bicara siapa sih yang bisa ketemu Tuhan? Lalu lanjut lagi, siapakah yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini bicara soal apa? Siapa sih yang bisa berdiri di antara area kudusnya Tuhan? Siapa sih yang kita bisa masuk dalam atmosfer kekudusannya Tuhan? Karena kita tahu, kita orang berdosa. Dosa gak bisa masuk sama yang namanya kudus. Dosa sama kudus gak bisa bersatu. Sehingga Pak, firman Tuhan ngomong gini, Daud ngomong gitu. Siapa sih yang bisa ketemu Tuhan? Siapa sih yang bisa berada di dalam areanya Tuhan? Ayat keempat itu menjadi jawabannya. Sama-sama, 1, 2, 3, ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Artinya apa? Orang yang bersih tangannya, orang yang murni, yang tidak munafik, yang tidak palsu, yang tidak suka nipu sana sini. Kita ngomong, I'm fine. Gak apa-apa kok, aku gak usah dilayani, gak usah dilayani. Padahal itu adalah bentuk kesombongan loh. Kalau kamu seolah-olah yang tidak merasa butuh Tuhan. Gak apa-apa kok, udah aku gak perlu pertobatan kok, gak usah ngalami sesi one on one pertobatan. Gitu kan, gak perlu kok, aku udah baik kok, udah baik. Tanpa kita sadari, itu adalah bentuk kejahatan kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita merasa gak butuh Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan ngomong, hati-hati dengan yang namanya kemunafikan. Baik ketika kita memberi persembahan hidup kita, baik ketika kita beribadah. Tapi kabar baiknya teman-teman, inilah. Tuhan tidak hanya memberikan satu masalah, menunjukkan masalah-masalah manusia, tapi Tuhan menunjukkan solusi.
Dan itu yang tercatat di ayat yang ke-16 sampai ke-19. Ada 2 solusi, yaitu pemberesan total dan menghidupi karya keselamatan. Boleh multimedia tampilkan di ayat yang ke-16 sampai 17. Habis ini khotbah saya sudah selesai kok. Ayat 16. Sisi katakan apa? Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Yang ke-17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya sebenarnya agak bingung. Maksudnya apa ya? Kok dari ayat yang tadi ya menunjukkan kecacatan manusia, lalu tiba-tiba Tuhan memberikan satu solusi. Solusinya ini apa Tuhan? Ketika saya merenung, saya menemukan satu rema dan yang sangat menguatkan saya. Pentingnya bagi setiap kita itu pemberesan total, pertobatan secara menyeluruh. Yang Tuhan inginkan adalah perubahan dalam perbuatan manusia. Tadi di ayat yang ke-17 kan dikatakan bahwa berbuatlah baik, berlakulah adil, pedulilah sama orang-orang yang di luar sana. Artinya apa? Tuhan dalam menuntut perubahan, itu juga Tuhan menuntut perilaku kita berubah. Tapi jangan lupa teman-teman, sebelum perilaku kita berubah, muncul tuh di ayat yang ke-16. Yesus dikatakan apa? Di ayat yang ke-16, paling pertama, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Artinya saya baru nangkep tuh, bahwa yang Tuhan inginkan pertobatan bukan hanya perubahan secara tampak luar perilakumu, tapi perubahan juga dilakukan harus dari dalammu sendiri. Kamu gak bisa tampil baik di luar kalau dalam dirimu sendiri itu masih penuh dengan kebusukan. Dan kamu juga gak bisa tampil mungkin baik di dalam tapi buruk di luar, karena sama saja apa? Kamu gak bisa jadi teladan. Makanya hari ini firman Tuhan ngomong solusi yang pertama itu adalah apa? Inside out teman-teman. Kita berubah, bertobat yang ada di dalam dulu nih loh, basuh. Bersihkanlah dulu, hatimu udah benar-benar motivasi hatimu murni untuk Tuhan, apa hal yang lain. Kalau yang di dalammu sudah berubah, maka apa? Wujudkan lewat perilakumu. Kalau kamu hari ini hanya ngomong aku sudah berubah, tapi perilakumu masih jahat, omong kosong. Tapi yang sama kebalikannya, kalau kamu hari yang di luar baik, tapi yang di dalam kamu jahat, itu sama aja munafik. Makanya jangan kaget orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak mengenal Injil, orang-orang yang menolak Tuhan dengan melabel sebagai orang-orang moralisme, orang-orang yang agnostik, kemanusiaan. Mereka ngomong gak perlu Tuhan-Tuhanan, yang penting aku bisa baik kepada sesama. Iya baik secara tampilanmu di luar, tapi di dalam kamu penuh dengan kebusukan, kamu sedang tidak benar-benar ketemu Tuhan secara pribadi dalam hidupmu. Dan ini menjadi masalah. Sehingga saya mencatat, kekudusan tidak pernah bisa seirama dengan kebusukan teman-teman. Saya ulangi sekali lagi. Kekudusan tidak pernah bisa seirama, tidak pernah bisa bersamaan dengan kebusukan. Berbuatlah baik adalah wujud dari pertobatan hidup secara mendalam. Perjumpaan dengan Tuhan seringkali terjadi bukan pada saat kamu sedang ada di momen terbaik. Bukan saat kamu sedang pelayanan, bukan. Tapi perjumpaan dengan Tuhan terkadang justru berada di titik paling rendah di dalam hidupmu. Tapi kabar baiknya, saat kita mengakui ketidakberdayaan diri, serta menyadari kebutuhan kita akan Tuhan, disitulah kita menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya melalui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pemberesan total, pertobatan secara menyeluruh, inside out, baik di dalam. Sehingga apa? Baikmu yang di dalam ini loh. Karena kau telah dibasuh di dalam kebenaran firman, kau telah dibasuh di dalam Injil, itu diwujudkan dalam perilakumu. Dan yang kedua, yang terakhir, di ayat yang ke-18 sampai 19. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Apa? Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ayat 19.
Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Seringkali orang Kristen cuma mencomot di ayat yang ke-18. Walau dosamu merah, kirmisi akan diubahkan seperti putih, bla 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 segala macam. Tapi teman-teman harus sadari di ayat yang ke-19, jika kamu menurut dan mau mendengar. Artinya apa? Ketika kamu mau menghidupi karya keselamatan. Di poin yang kedua, solusinya bukan cuma pertobatan secara menyeluruh, tapi juga apa? Menghidupi karya keselamatan itu sendiri. Ya, gue ingin buat teman-teman yang udah aktif di Komsel, kita udah ngikutin Gospel Series, itu kita pernah satu diskusi ya, bagaimana keselamatan tuh apakah kita perlu kerjakan. Dan saya suka tuh, bagaimana apa sih? Keselamatan yang kita miliki sekarang di dalam Kristus, itu keselamatan yang sifatnya progresif, bukan pasif teman-teman. Artinya apa? Keselamatan yang udah satu paket harus kita kerjakan. Bukan berarti seolah-olah kita bekerja dulu untuk dapatkan keselamatan itu, bukan. Tapi itu adalah satu paket ketika pemberian daripada Tuhan. Keselamatan yang sudah kita terima, itu sifatnya progresif, bertahap. Dan itu harus diubahkan, dan itu harus dihidupi lewat perilaku kita. Karena apa? Kita sadar, kita diselamatkan bukan hanya oleh sesuatu doang. Kalau kita diselamatkan oleh sesuatu, mungkin akan kita jadi orang yang sombong. Oh, aku udah diselamatkan nih. Kamu belum selamat ya? Kamu belum selamat ya? Ini nih, aku nih paling rohani. Mungkin hanya sebatas itu. Apa? Diselamatkan karena sesuatu. Mungkin ketika kita sadar diselamatkan karena sesuatu, mungkin seringkali kita mengalami ada masa-masa, aku gak pantas deh sama Tuhan. Gak pantas deh aku diselamatkan. Apa iya ya aku diselamatkan? Mungkin jadi satu keraguan dalam kehidupan kita. Tapi harus satu paket. Bukan cuma oleh sesuatu, bukan hanya karena sesuatu, tapi untuk sesuatu. Kita diselamatkan untuk sesuatu. Yaitu apa? Perbuatan baik. Diselamatkan untuk apa? Menjadi hidup. Tidak lagi di dalam dosa. Sehingga apa? Kita tahu kita selamat oleh sesuatu, oleh darah Yesus. Karena sesuatu, karena kemurahan Tuhan. Untuk sesuatu, untuk menjadi berkatnya Tuhan. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Sehingga ini loh, taat dan menghidupi kasih karunia-Nya Tuhan. Saya undang para pemusik WL singer untuk naik. Teman-teman baca ya di ayat yang ke-18 sampai 19. Di situ dikatakan apa sih? Walau dosamu merah seperti kirmisi, lalu kamu akan apa? Menjadi putih seperti salju. Bayangin, merah seperti kirmisi akan diubahkan seperti putih salju. Merah seperti kain kesumba akan diubahkan seperti bulu domba. Maksudnya apa sih? Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, dan saya mendapatkan satu ketenangan di dalam hati kita, hati saya, yaitu apa? Dari merah dosa kita yang penuh dengan kenajisan, merah yang membekas. Kalau teman-teman tahu kirmisi itu buah kirmisi. Di dalam pada masa lalu ada buah kirmisi yang bentuk sangat merah, dan sari buah merah itu kalau membekas di baju itu susah hilangnya. Seperti pewarna. Pada zaman dahulu buah kirmisi itu dijadikan bahan pewarna. Nah, maksudnya firman Tuhan ini ngomong apa sih? Sekalipun dosamu, masa lalumu itu penuh dengan bekas, tapi akan diubahkan dengan merah yang kudus, yaitu apa? Darah Kristus, yang nanti akan kita juga rayakan bersama lewat sakramen perjamuan kudus. Merah dosa yang penuh dengan kotor, yang penuh dengan bekas, sehingga itu membekas dalam kehidupan kita, diubahkan dengan merah yang mulia untuk menjadi kudus. Teman-teman mau gak sih kayak teman-teman tuh dilihat orang tuh gini loh, itu dulu tukang main cewek loh, itu dulu tukang tipu loh, kok sekarang dia bisa berdiri di mimbar ya? Kok sekarang dia bisa memberitakan firman ya? Kok dia sekarang bisa melayani Tuhan ya? Apa teman-teman mau pilih yang kedua? Itu dulu pendeta loh, itu dulu pelayan Tuhan tuh. Kok sekarang jadi kayak gini gitu banyak. Teman-teman nangkap gak sih maksud saya? It's okay masa lalumu penuh dengan bekas. It's okay masa lalumu penuh dengan kebejatan. Firman Tuhan ngomong solusinya menghidupi karya keselamatan. Dosamu yang seberat apapun, dosamu yang senajis apapun,
tidak akan pernah menggagalkan pengampunan Tuhan dalam kehidupan kita. Jujur saya merinding teman-teman ketika membaca hal ini. Kenapa? Karena saya tahu saya orang berdosa. Karena saya tahu saya orang yang paling najis. Mungkin yang paling najis di antara ruangan ini mungkin saya loh. Tapi kabar baiknya, gak ada dosa senajis apapun yang tidak bisa diampuni di dalam Dia. Sehingga ketika kita merayakan sakramen perjamuan kudus, rayakan itu teman-teman sebagai bentuk perubahan hidup teman-teman, supaya teman-teman tuh sadar. Seringkali saya ngelihat ya, ketika kita merayakan perjamuan kudus itu kita cuman asal makan, ya ini roti, ini tubuh Kristus, ini darah Kristus. Tapi teman-teman tidak mengenang makna yang begitu dalam kehidupan kita, yaitu apa? Ingat toh, dosamu itu dulu merah, penuh dengan kenajisan loh. Tuhan bisa ubahkan secara putih. Dulu kamu orang yang sangat munafik loh. Justru kemunafikanmu itu diubahkan lewat karya keselamatan yang Dia berikan dalam hidupan kita. Mari sama-sama merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Maka jangan sampai kita merayakan keselamatan, merayakan sakramen perjamuan kudus hanya sekedar asal minum, asal makan. Saya pernah ketemu salah seorang hamba Tuhan. Dia kalau sakramen perjamuan kudus, dia bisa setengah jam sendiri loh. Sampai tangan ini pegel. Ngangkat dari yang tinggi, turun. Saya kayak siap dimakan aja. Ya, tapi saya belajar. Dia begitu sangat menghargai akan arti tubuh dan darah Yesus. Bahkan dia selalu ngomong, jangan sampai perjamuan kudusmu itu jadi bersisa, remah-remahanmu terbuang dengan sia-sia. Kenapa? Sangat menghargai. Itu adalah lambang sebagai engkau mengenang yang tadinya kamu itu gak layak, tapi lewat nih loh, tubuh dan darah Kristus, kamu diubahkan. Sama-sama tutup mata kita.